Perkenalkan, nama saya Kade Yulia Biasari, NIM 201414101086. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dengan soalnya yaitu, jelaskan mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan lapangan hukum apa saja yang dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya mengandung petunjuk-petunjuk yang dapat menyinari seluruh isi alam ini. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah termasuk informasi mengenai hukum, etika, sains, antariksa, kedokteran, dan lainnya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Al-Quran bersifat luas dan luas. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. Pada zaman Rasulullah, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebuah kasus tertentu. Namun, apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum sebagai sabda yang kemudian dikenal sebagai hadits. Sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan salat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. Satu hal yang juga disepakati oleh seluruh umat Islam ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam kapanpun dan dimanapun, termasuk seharusnya di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Imadi Dana. Di sini saya akan melanjutkan yaitu pertanyaan nomor 1 tentang lapangan hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu bagian yang A, hukum yang berhubungan dengan ijtihad. B, hukum yang berhubungan dengan akhlak. C, hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan-perbuatan manusia yang meliputi 1. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut juga istilah ibadah. Misalnya A, ibadah baniyah semata, B, ibadah maliyah semata, C, ibadah baniyah dan maliyah yang dilakukan sekaligus. Yang 2 yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia atau muamalat meliputi al-halwal syahhisyah, al-muamalah, al-daniyah, al-jinayah wa al-ukubah, al-aham, al-murapaat atau muksamat, al-khamsa sultaniyah atau dustriniyah, al-ham adniyuliyah, al-hakmal akstidiyah wa al-miliyah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Korea Agung Patricia dengan nomor NIM 20 14 10 11 00. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sunnah dan bagian-bagian yang diatur dalam sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang diatur dan bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Sunnah menempati urutan kedua sebagai dasar hukum setelah Al-Quran. Bagian-bagian yang diatur dalam sunnah yaitu pertama, menetapkan hukum yang belum diatur dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu mengkhususkan ketetapan yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu menjelaskan mekanisme dari ketetapan Al-Quran. Yang keempat yaitu menguatkan hukum di dalam Al-Quran dengan cara menegaskan kedudukan hukumnya. Yang keempat yaitu menjelaskan dan menjabarkan secara jelas yang dibawakan oleh Al-Quran dengan mengikat makna-makna yang bersifat lepas. Halo, perkenalkan nama saya Maria Widya Stuti dengan NIM 20141011077. Di sini saya akan menjelaskan kapan ijtihad dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad boleh dilakukan ketika suatu perkara tidak ditemukan titik terangnya dan hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ijtihad tidak boleh dilakukan ketika pertama, akidah atau menyangkut persoalan tauhid dan keimanan. Yang kedua, perkara yang tergabung dalam ma'lum minad din bidarurah seperti mengapa wukuf harus dipandang Arafah dan puasa di bulan Ramadan, kenapa tidak pada tempat dan waktu lainnya.
Yang ketiga, nas yang mengandung kati atau seperti sholat. Yang keempat, perkara yang sudah menjadi ijma atau kesepakatan total ulama. Di luar perkara tersebut, ijtihad tidak boleh dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deta Joni. Di sini saya akan melanjutkan jawaban dari Maria. Perkenalkan, nama saya Deta Joni Heriawan dengan NIM 201410175. Pertama-tama, dibukanya pintu ijtihad dalam hukum Islam tidak berarti bahwa setiap orang dapat melakukan ijtihad. Hanya orang-orang memiliki syarat tertentulah yang mampu berijtihad. Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut ini. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian suasana kata-katanya. Yang kedua, mengetahui Al-Quran dalam hal ini dalam hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran beserta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengambilan hukum dari ayat tersebut, sehingga apabila terjadi sesuatu peristiwa ia dapat menunjukkan ayat Al-Quran dan hadis yang berbahasa syarat. Itu pun sangat diperlukan untuk mengetahui sebab-sebab turunnya suatu syarat ayat serta riwayat-riwayat yang berhubungan dengan permintaan. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi SAW, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendapatkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan seadanya. Yang keempat, mengetahui segi-segi pemakaian serta riwayat-riwayat yang berhubungan dengan permintaan. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi SAW, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendapatkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan seadanya. Yang keempat, mengetahui segi-segi pemakaian kias seperti ilat dan hikmah penetapan hukum serta motif fakta-faktanya yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Selain itu harus mengetahui orang dan jalan-jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan atau keburukannya. Yang kelima atau yang terakhir, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadang-kadang ada suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Nas-nas yang berlawanan tersebut ada kalanya dapat diketahui sejarah dilakukannya dan ada kalanya tidak diketahui. Syarat tersebut hanya diperlukan bagi seorang mujtahid mutlak yang mengadakan ijtihad dalam semua lapangan hukum. Akan tetapi bagi orang yang mengadakan ijtihad sebagai sebagian bagian seperti dalam lapangan nikah saja, ia hanya memerlukan hukum-hukum yang berhubungan dengan lapangan tersebut. Sekian dan terima kasih. Jawaban nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 4, yaitu jelaskan mengenai keterkaitan antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niluh Putu Ananda Sastrarini dengan NIM 2014101098. Keterkaitan antara mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah sebagai berikut. Menjadi suatu fenomena dengan munculnya berbagai mazhab di bidang ilmu fikih yang membuktikan bahwa keterbukaan keilmuan Islam di zaman tersebut sehingga setiap fuqaha mampu dan berhak untuk mengemukakan pendapatnya yang berbeda dengan para fuqaha yang lain, meskipun itu adalah gurunya sendiri. Seperti halnya Imam Syafi'i yang menjadi salah satu murid terbaik dari Imam Maliki. Beliau mengemukakan argumen yang berbeda dengan Imam Maliki yang akhirnya berbeda pendapat tersebut memunculkan dua mazhab yang berbeda. Para imam mazhab yang populer di kalangan umat Islam yaitu Hanafiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pada saat ini umat Islam tidak dapat lepas dari bermazhab karena bermazhab menjadikan hukum Islam stabil dan tidak berubah tanpa adanya ketentuan yang pasti. Selanjutnya, dalam bermazhab hendaknya memiliki mazhab yang muktabar dan terkenal di antara mazhab 4, yaitu mazhab Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi.
Hukum dasar yang dijadikan untuk bermazhab yaitu qiyas, hadis, Al-Quran, dan ijma'. Dasar-dasar mazhab 4 imam dalam menentukan hukum fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mazhab Hanafi. Dasar-dasar pokok dari mazhab ini berpegang pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, beserta peninggalan-peninggalan syahih yang telah mansyur di antara para imam atau ulama. Fatwa para sahabat, qiyas, istilah secara bahasa Indonesia, istihasan berarti menganggap baik sesuatu hasan dalam suatu cara untuk menetapkan hukum di kalangan ahli usul fikih, dan ada adat berserta uruf umat. Serta penganut mazhab Hanafi terdapat banyak di anak daerah India, Turki, Afghanistan, kawasan Balkan, Cina, dan Rusia. Di samping Turki dan India, juga Turkestan, provinsi-provinsi Bukhara, dan Samkan juga di Asia Tenggara mendapat beberapa pengikut. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki. Dasar pokok dari mazhab ini berpegang pada yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Rasulullah SAW yang dipandang sah, yang ketiga ijma atau ahli Madinah kadang menolak hadis yang berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah. Yang keempat ada qiyas atau analogi membandingkan. Yang kelima ada istilah atau istilah fikih, yaitu pendapat bahwa sesuatu adalah salih karena berfaedah, bijak untuk kepentingan dan keperluan umum. Lalu mazhab ini banyak penganutnya di Tunisia, Tripoli, Maroko, Aljazair, Mesir Atas, dan beberapa daerah Afrika. Yang ketiga yaitu mazhab Syafi'i. Konsep dasar pokok mazhab ini berpegang pada yang pertama Al-Quran, lalu tafsir lahiriahnya Al-Quran selama tak ada dalil yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukanlah lahiriahnya. Imam Syafi'i pertama sekali selalu mencari alasan dari Al-Quran dalam menetapkan hukum Islam. Lalu ada sunnah Nabi SAW. Sunnah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditentukan rujukan dari Al-Quran. Imam Syafi'i sangat kuat pembelaannya terhadap sunnah sehingga dijuluki Nasir AS Sunnah atau pembela sunnah Nabi. Lalu ada ijma', hukum yang tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Keputusan diambil alim, ulama, dan atas kata sepakat, tidak diketahui ada perselisihan tentang sesuatu. Ijma' para sahabat Nabi yang tak diketahui pula ada perselisihan tentang hal itu. Lalu ada qiyas, ditolak dasar itihasan dan dasar istilah. Lalu ada istidal atau adalah sesuatu istilah fikih, yakni mencari atau menegakkan dalil daripada penetapan akan dan kesimpulannya atau dari seseorang yang mengetahuinya yang dipandang sebagai usnul fikih. Lalu yang terakhir ada istizab atau suatu istilah fikih, yaitu mencari sambungan, berusaha menghubungkan sesuatu dengan keadaan sebelumnya. Penduduk terbanyak masuk dalam mazhab ini adalah Indonesia, Mesir Bawah, Arabia Barat, Saudi Arabia, Syria, Semenanjung Malaya atau Malaysia, Singapura, Pantai Coromandel, Malabar, Hadramaut, Bahrain, Indonesia, dan beberapa negara di Asia Tengah. Lalu yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab ini memiliki dasar-dasar pokok yaitu berpegang pada Al-Quran, hadis marfu, fatwa-fatwa para sahabat yang lebih dekat dengan Quran dan Sunnah. Di antara fatwa-fatwa yang berlawanan, hadis mursal dan hadis dhaif ialah hadis yang derajatnya kurang daripada syahih. Lalu yang terakhir ada qiyas atau analogi atau membandingkan. Mazhab ini banyak dianut oleh penduduk Arabia Tengah. Di Saudi Arabia terutama kaum Wahabi, dan tokoh lainnya adalah Ibnu
Miyah yang kemudian dijadikan sumber doktrin dalam memberantas tradisi penggangguan atau ziarah kubur para wali dan orang muslim. Juga di pedalaman Oman dan terdapat tempat di sepanjang Teluk Persi dan beberapa kota di Asia Tengah. Kini mulai berkembang juga di Malaysia dan Asia Tenggara. Lalu dapat disimpulkan dari jawaban tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keterkaitan antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali adalah pada sumber atau hukum dasarnya, yaitu bersumber pada qiyas, hadis, Al-Quran, fatwa-fatwa para nabi, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istilah atau istizab dan ijma. Serta pada mazhab ini memiliki keterkaitan yang lain yang terlihat pada mazhab Maliki yang mengikuti arahan dari Imam Maliki, di mana Imam Maliki merupakan guru dari Imam Syafi'i, serta Imam Syafi'i juga diangkat sebagai pembantu oleh Imam Maliki dan memiliki hubungan baik dengan ajaran Imam Hanafi dan Imam Maliki. Tidak hanya dapat dilihat dari dasar-dasar pokoknya saja, keempat mazhab tersebut juga dapat dilihat keterkaitannya dari persebaran wilayah penganut keempat mazhab tersebut yang memiliki persamaan keterkaitan yaitu pada persebaran wilayah Saudi Arabia, pada persebaran di wilayah Saudi Arabia, Asia Tenggara, Malaysia, dan Asia Tengah. Walaupun antara keempat mazhab tersebut memiliki keterkaitan, tetapi keempat mazhab tersebut juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh soal nomor 5. Perkenalkan, nama saya Angelika Teresia Manik dengan NIM 2014-10-10-88. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu perbedaan pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dalam hukum keluarga, perkawinan, perceraian, waris, dan anak di luar nikah. Dalam pernikahan, mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang buta kesaksiannya tidak dapat diterima, sebab dia tidak mampu membedakan orang yang harus dia berikan kesaksiannya kecuali dengan petunjuk yang samar, yaitu nada dan suara. Sementara hal tersebut tidak terjadi pada saat dia hadir dan mendengar karena nada dan suara yang diucapkan terkesan formal. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa persaksian merupakan syarat sah nikah, baik itu ketika melangsungkan akad dan sebelum berhubungan suami istri. Dianjurkan persaksian tersebut ada ketika akad nikah. Jika persaksian ketika akad nikah atau sebelum terjadi hubungan suami istri tidak sah, akad nikah tersebut dianggap merusak bersegamahnya dengan istri pun dihitung bermaksiat dan pernikahan tersebut harus dibatalkan. Menurut aliran Malikah, persaksian merupakan syarat dibolehkannya bersegama dengan si istri, bukan syarat sahnya akad. Inilah titik perbedaan ulama Malikah dan ulama lainnya. Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika kedua saksi itu adil namun musuh bagi mempelai wanita atau mempelai lelaki, namun kedua mempelai itu sepakat untuk melakukan pernikahan, maka kesaksian kedua saksi itu sah, karena itu adalah kesaksian dua orang yang adil. Namun jika kedua mempelai mengingkarinya, maka kesaksian mereka berdua tidak sah, sebab aku tidak memperbolehkan kesaksian keduanya untuk kedua musuhnya. Lalu aku minta salah satu orang yang mengingkari itu untuk bersumpah. Jika dia telah bersumpah, dia terlepas dari kewajiban. Namun, jika dia menolak untuk bersumpah, maka aku mengembalikan sumpah itu kepada orang yang mengatakannya. Jika dia bersumpah, aku menetapkan pernikahannya. Namun, jika dia tidak mau bersumpah, aku tidak menetapkan pernikahannya. Menurut mazhab Hambali, berpendapat pernikahan tidak hanya berkaitan dengan dua orang yang melakukan akad, tapi berkenan pula dengan anak. Disyaratkanlah adanya persaksian ini dilakukan agar si ayah kelak tidak mengingkari anak itu, agar nasabnya tidak hilang.
Hal ini berbeda dengan jual beli, adapun pernikahan Nabi yang tidak ada wali dan tanpa adanya saksi. Ini adalah termasuk kekhususan bagi beliau dalam pernikahan sehingga orang lain tidak boleh melakukannya. Dalam perceraian, di dalam hukum Islam mengenal berbagai cara untuk melakukan perceraian atau salah satunya adalah talak. Kata talak berasal dari bahasa Arab yang artinya pelepasan ikatan. Secara bahasa, talak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan menurut istilah talak berarti pemutusan tali perkawinan atau perceraian. Berkenaan dengan masalah perceraian atau talak, terdapat perbedaan pendapat para ulama atau mazhab. Menurut mazhab Hanafi, perceraian atau talak mengatakan bahwa perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafaz yang khusus. Menurut mazhab Hanafi, talak atau perceraian suami karena dipaksa tetap sah, sebab pada dasarnya yang dipaksa memiliki dua pilihan buruk, yaitu pertama, menceraikan istrinya, dan pilihan buruk lainnya. Mazhab Maliki berpendapat perceraian atau talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya atau hilangnya kehalalan hubungan suami istri. Menurut mazhab Maliki, bahwa hak tempat tinggal diberikan kepada mantan istri untuk semua bentuk perceraian dalam bentuk talak. Rajul ataupun baik mantan istri tersebut dalam keadaan hamil maupun tidak hamil, Imam Maliki mengatakan bahwa wanita yang bercerai dengan talak al-batah hanya berhak menempati rumah mantan suaminya. Hal ini juga didasarkan pada Al-Quran. Dalam perceraian, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa perceraian atau talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Menurut mazhab Syafi'i, talak atau perceraian tidak dapat dikatakan sah apabila dilakukan suami yang berakal dan atas kehendak sendiri atau biasanya disebut dengan mukhtar. Menurut mazhab Hambali, perceraian atau talak menurut ulama mazhab Hambali sama halnya dengan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa perceraian atau talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung yang untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Dayat Darmanadi Putra dengan NIM 2014101070. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Angel, yaitu mengenai dalam waris dan anak luar kawin. Yang pertama yaitu dalam waris. Menurut mazhab Hanafi, rukun kewarisan ada 3, yaitu ahli waris, pewaris, dan harta yang diwariskan. Syaratnya ada 3, yakni mautnya si pewaris, baik secara hakikat atau secara hukum seperti orang hilang ataupun perkiraan takdir, seumpamanya bayi yang meninggal ketika masih dalam kandungan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta waris dapat dibagikan tanpa menunggu kelahiran bayi demi menghindari risiko kerugian para ahli waris menghalangi pemilik harta untuk memanfaatkan miliknya. Maka diambillah penanggung jawab harta bayi dalam kandungan dari para ahli waris demi menjaga hak bayi dalam kandungan dari kehilangan. Namun ketidakpastian jumlah bayi dalam kandungan menjadikan hal yang sulit akan pembagian harta waris tanpa menunggu kelahiran janin. Yang selanjutnya itu menurut mazhab Maliki, yaitu berpendapat adapun istri yang ditalak bain itu dalam keadaan sakit maupun meninggal, maka istri itu tetap mendapat warisan sekalipun sudah habis masa iddahnya, bahkan istri tersebut sudah kawin lagi dengan laki-laki lain. Menurut mazhab Maliki, yaitu dalam warisan anak di luar kawin terhadap ayah biologisnya tidak mendapatkan warisan karena tidak terhubung kepada laki-laki yang menghamili perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi ia bisa mendapatkan warisan dari ibunya. Menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang
memiliki hak untuk menjadi ahli waris adalah janin yang masih berada dalam kandungan seorang ibu yang berhak untuk mendapat warisan dengan sebab dan syarat tertentu, yaitu ketika seorang pewaris meninggal dan anak yang di dalam kandungan seorang ibu dapat dipastikan kepadanya meskipun masih berbentuk embrio, sebab pemberian warisan berarti pergantian generasi dan ini tidak dapat dilakukan jika orang yang bersangkutan tidak ada. Selanjutnya menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali mengatakan istri mendapatkan warisan selama dia belum kawin dengan laki-laki lain setelah talak. Yang kedua yaitu anak luar kawin. Menurut mazhab Hanafi menyatakan bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir kurang dari 6 bulan setelah adanya akad perkawinan. Pada hakikatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang tidak jelas adalah karena adanya akad atau nikah. Adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka dengan adanya akad nikah menunjukkan ditetapkannya nasab. Menurut mazhab Hanafi bahwa anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah merupakan makhlukah atau yang diciptakan dari biologis ayahnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari ayahnya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapak biologis. Yang selanjutnya adalah menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Malik dan Hambali, karena tidak diperbolehkan menikah wanita di luar nikah, maka status anak di luar nikah itu hanya kepada ibu dan keluarganya. Menurut mazhab Syafi'i, bahwa jika anak tersebut lahir dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu, maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki mengawini ibunya. Tetapi jika anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Sekian dan terima kasih.